penguji utama. Yang saya hormati juga Bapak Nurdin, SAP MMRS, selaku penguji ketiga. Terima kasih Bapak-Bapak, para penguji yang sudah berkenan hadir untuk menguji ujian proposal Ibu Susilawati, serta mahasiswa ataupun audiens yang pada siang hari ini sudah berkenan hadir pula di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu yang sedang berdinas, ya. Langsung saja mungkin untuk acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pemaparan usulan proposal, yang kedua diskusi para audiens, kemudian yang ketiga diskusi dengan penguji. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Susilawati untuk mempresentasikan usulan proposalnya yang berjudul Analisis Perbandingan Hasil Pemeriksaan Tuberkulosis Metode Kubika Modifikasi dengan Metode Tes Cepat Molekuler. Nah, untuk presentasi ini waktunya 15 menit ya Bu, sehingga mohon dimaksimalkan. Kemudian nanti setelah presentasi mungkin juga ada sesi yang lainnya gitu. Untuk itu saya persilakan Ibu untuk mempresentasikan usulan proposalnya. Mangga Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pembimbing, Ibu Nikmatul Mutafi'ah atas bimbingannya, dan kepada pembimbing Bapak Nurdin, SAP MMRS juga, kepada Bapak Penguji Dr. Ari J. Pitono, MKes. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba memaparkan proposal skripsi yang berjudul Analisis Perbedaan Hasil Pemeriksaan Tuberkulosis Metode Kubika Modifikasi Sodium Hidroksida dengan Metode Tes Cepat Molekuler. Bab 1 yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini adalah kondisi TBC di Indonesia dengan insiden kasus sebesar 354 per 100.000 dengan tingkat kematian 55 per 100.000 penduduk. Kasus yang ditemukan sebanyak 45,7% dari estimasi, dengan kasus TB-RO yang tinggi yaitu 8.268. Sedangkan di Kabupaten Sukabumi, dari estimasi kasus TBC sebesar 27.085.000 hanya ditemukan 4.521 orang. Dan juga yang melatar belakangi adalah pada tahun 2010 penelitian Frida membandingkan mikroskopis BTA metode dekontaminasi NaOH dengan metode kultur menyimpulkan sensitivitasnya 82,7%. Dan pada tahun 2013 metode TCM telah terbukti memiliki validitas tinggi untuk mendiagnosis TBC MDR-TB terhadap uji kepekaan Mycobacterium tuberculosis pada media Lowenstein-Jansen. Dan penelitian pada tahun 2021 membandingkan hasil pemeriksaan mikroskopis BTA terhadap metode kultur memiliki sensitivitas yang relatif rendah, bervariasi dari 50-80%. Di mana metode TCM digunakan untuk mendiagnosa kasus baru dan resistensi rifampicin, sedangkan mikroskopis pewarnaan BTA digunakan untuk memantau pengobatan. Tetapi khusus di Kabupaten Sukabumi masih banyak pasien kes yang belum memiliki alat TCM, sehingga pelacakan kasus TB masih menggunakan mikroskopis pewarnaan BTA. Identifikasi metode diagnosis konvensional BTA tidak bisa digantikan oleh metode tes cepat molekuler dalam memantau pengobatan. Walaupun metode TCM memiliki validitas tinggi setelah dibandingkan dengan metode baku uji kepekaan Mycobacterium tuberculosis media Lowenstein-Jansen.
dan belum diketahui perbandingan hasil pemeriksaan tuberkulosis paru menggunakan metode kubika modifikasi sodium hidroksida dengan metode tes cepat molekuler. Rumusan masalah: apakah terdapat perbedaan hasil pemeriksaan metode kubika modifikasi sodium hidroksida TBC dengan metode tes cepat molekuler? Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan umumnya menganalisis perbedaan hasil metode kubika modifikasi sodium hidroksida dengan metode tes cepat molekuler. Tujuan khususnya yang pertama mengetahui hasil pemeriksaan metode kubika modifikasi sodium hidroksida, yang kedua mengetahui hasil pemeriksaan metode tes cepat molekuler, yang ketiga menganalisis perbedaan hasil pemeriksaan tuberkulosis menggunakan metode kubika modifikasi dengan metode tes cepat molekuler. Hipotesis dari penelitian adalah terdapat perbedaan hasil pemeriksaan tuberkulosis metode kubika modifikasi sodium hidroksida dengan metode tes cepat molekuler. Manfaat dari penelitian ini bagi instansi dapat dijadikan sumber informasi awal untuk perencanaan kebutuhan bahan habis pakai laboratorium di wilayah kerja. Bagi peneliti dapat memberikan keyakinan diri dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan menggunakan metode kubika modifikasi sodium hidroksida. Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu pengetahuan dapat dijadikan referensi data penelitian tentang analisis perbedaan hasil pemeriksaan tuberkulosis dari sampel sputum menggunakan metode kubika modifikasi sodium hidroksida dengan metode tes cepat molekuler. Bab 2, tinjauan pustaka. Tuberkulosis dilihat dari gejala dan diagnosa, agen penyebabnya, populasi beresiko, penemuan kasus TBC, pengobatan, metode sediaan konvensional mikroskopis BTA, metode kubika modifikasi sodium hidroksida, dan metode tes cepat molekuler. Kemudian kerangka teori. Kerangka teori dari penelitian ini adalah hasil pemeriksaan tuberkulosis dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kualitas dahak dan kualitas reagen, dan menggunakan dua metode, yaitu metode kubika modifikasi sodium hidroksida dengan metode tes cepat molekuler. Ketiga, metodologi penelitian. Rancangan penelitian menggunakan pre-eksperimental one-shot case study. Kerangka penelitiannya menggunakan dua metode kubika modifikasi sodium hidroksida dan metode tes cepat molekuler yang akan diteliti dan hasilnya dianalisis. Variabel penelitian yang menjadi variabel independen adalah metode kubika modifikasi sodium hidroksida dan metode tes cepat molekuler. Yang menjadi variabel dependen adalah hasil pemeriksaan tuberkulosis terlibat. Definisi operasional. Hasil pemeriksaan tuberkulosis paru definisinya adalah data original yang menyatakan hasil akhir pemeriksaan laboratoris terhadap sampel sputum tuberkulosis paru. Cara ukurnya pengujian laboratorium terhadap sampel sputum. Alat ukurnya menggunakan mikroskopis dan G-expert. Hasil ukurnya MTB not detect, equivalent dengan negatif, very low, equivalent dengan scanty, detect low MTB, equivalent dengan positif 1, MTB detect medium, equivalent dengan positif 2, dan high MTB equivalent dengan positif 3. Metode kubika modifikasi sodium hidroksida, definisinya pemeriksaan konvensional mikroskopis untuk mendeteksi Mycobacterium tuberculosis yang dimodifikasi dengan penambahan NaOH 4% dan bufor fosfat. Cara ukurnya membuat sediaan BTA dan dibaca di bawah mikroskop. Alat ukurnya mikroskop. Hasil ukur negatif, scanty, positif 1, 2 positif, 3 positif, skalanya ordinal. Metode tes cepat molekuler, pemeriksaan molekuler secara otomatis untuk mendeteksi Mycobacterium dan mendeteksi resistensi terhadap rifampicin. Pengujian laboratorium terhadap sampel sputum tuberkulosis paru. Alat ukurnya tes cepat molekuler, hasil ukurnya kategori 1 MTB not detect, kategori 2 MTB very low, kategori 3
low, kategori 4 medium, dan kategori 5 detect high. Skalanya ordinal. Populasi dan sampel penelitian, populasi seluruh pasien yang melakukan pemeriksaan sekutu untuk diagnosa TB di Puskesmas Sukaraja. Sampelnya sampel TB yang memenuhi kriteria inklusi. Besarnya sampel penelitian ini berdasarkan rumus perhitungan sampel menurut Slovin. Perhitungannya N kecil jumlah sampel yang akan dicari, N besar jumlah populasi, dan E margin of error. Ditemukan 44,44%, dibulatkan menjadi 45 sampel. Teknik pengumpulannya memilih subjek penelitian memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Pengambilannya di laboratorium Puskesmas Sukaraja, begitu juga dengan pemeriksaannya. Pemeriksaan dilakukan menggunakan hapusan preparat dengan modifikasi sodium hidroksida plus pewarnaan BTA dan dengan tes cepat molekuler. Prosedur penelitian menggunakan metode Kubika, modifikasi sodium hidroksida, dan prosedur penelitian menggunakan metode tes cepat molekuler. Pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data yang terkumpul selanjutnya dimasukkan ke dalam program SPSS 24 dan program Excel untuk diverifikasi dan dianalisa sebagai berikut. Kode sampel, hasil pemeriksaan untuk Kubika modifikasi sodium hidroksida, dan hasil dari tes cepat molekuler. Untuk analisis data, analisis statistik menggunakan uji validasi dan uji diagnostik, yaitu sensitivitas, spesifisitas, nilai prediksi positif, dan nilai prediksi negatif. Untuk uji hipotesisnya menggunakan uji statistik Mann-Whitney. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian akan dilakukan di Laboratorium Puskesmas Sukaraja. Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Juni 2023. Terima kasih. Atur nuhun atas waktunya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya diskusi kepada para audiens. Silakan apabila ada yang ditanyakan. Makasih Ibu, saya mau Wasita mau coba bertanya Bu. Silakan Ibu Uis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah metode Kubika ini dilakukan setiap hari terhadap pasien enggak ya gitu di Puskesmas Sukaraja ini? Ya, terima kasih Ibu Uis, Mbak Joyce, terima kasih. Sementara ini tidak Ibu, kita melakukan yang konvensional pewarnaan BTA. Cuman setelah datangnya alat ICM ini emang agak kurang percaya diri gitu. Jadi mencari-cari literatur apa yang bisa menambah keakuratan atau bisa mengumpulkan bakteri sehingga bisa tertangkap dan bisa terlihat di mikroskop. Akhirnya setelah mendapat literatur dengan penambahan NaOH ada dengan penelitian sebelumnya kan lebih sensitif dibandingkan BTA. Jadi dengan adanya penelitian ini sih harapannya di Kabupaten Sukabumi khususnya bisa ada pengadaan untuk BHP NaOH dan buffer. Oh ya, terima kasih. Berarti enggak ya, hanya untuk untuk penelitian aja berarti ya. Kedepannya sih Bu pengennya mah gitu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang lain? Yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya langsungkan saja ke acara yang ketiga, diskusi dengan para penguji. Saya persilahkan. Mann-Whitney tadi Bu katanya Bu? Iya. Nanti dipelajari lagi ya Mann-Whitney teh buat apa? Mann-Whitney itu kan buat variabel yang numerik ya Bu ya.
membandingkan rata kan? Kategori Pak, waktu itu bacanya kategori, terus membandingkan dua median. Iya, median. Nah, median itu ada di variabel kategorik apa numerik? Kategori Numerik atau Bu? di peringkat Pak. Waktu itu ngelihatnya jadi Betul, hasil itu di peringkat, dikasih peringkat, terus nanti yang tengahnya dikasih dijumlahkan. Ya, nanti dilihat lagi ya Bu ya. Ini Baik, Pak. tapi Ibu ada uji validasi, uji diagnostik sensitivitas. Itu nanti Ibu mau ngitung sensitivitas, spesifisitas, NPV, PPV. Rencananya Pak. Oh gitu. Oh ya. Rencananya Dok. Jadi Ibu mau ngitungnya sensitivitas, spesifisitas atau mau uji ini? Dua, efektivitasnya. Oh, udah kalau gitu nanti di tujuannya di ini ya, ditulis ya. Karena di tujuan Ibu kan tadi cuma membandingkan ini doang, membandingkan hasil antara ini dan ini. Ya, jadi nanti yang intinya yang Ibu mau ukur itu Ibu tuliskan juga di tujuan ya, tujuan penelitian. Baik Dok. Ya, oke. Sama ini nanti manuitnya dilihat lagi lah. Manuitnya itu kan alternatifnya dari UJT ya. UJT itu kan buat membandingkan rata. Ya walaupun Pak untuk manuitnya ini karena dia non parametrik yang dilihatnya bukan ratanya tapi diurutkan itu tadi. Tapi bukan median dari kategori, bukan median dari angka. Ya nanti silakanlah dipelajari lagi Bu ya. Baik Dok. Oke, saya rasa itu aja Bu Ima. Sorry kalau kelamaan ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak ya Dok atas masukan yang telah diberikan. Jadi nanti masukannya sudah Ibu tulis ya Bu ya. Nanti kita diskusikan lagi dari masukan-masukan dari para penguji. Baik, selanjutnya saya persilahkan penguji ketiga Bapak Nurdin untuk memberikan pertanyaan sekaligus masukannya Bapak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ima, terima kasih Pak Ari sudah menyampaikan berbagai pertanyaan dan konfirmasinya yang cukup dan cukup lengkap dari awal sampai akhir. Dari saya sedikit saja, yang pertama koreksi ya Bu ya. Pada daftar isi itu belum rapi, kemudian poin 371 dan 372 itu menempatkan alineanya kurang rapi, tidak rapi. Kemudian pada halaman 11 ada singkatan MDR, itu ujug-ujug muncul singkatan MDR. Setelah saya telusuri ternyata itu singkatan dari multi drug resistant. Nah, ketika Ibu mengawali penulisan multi drug resistant, maka Ibu harus bikin tanda kurung dulu MDR gitu ya, sehingga pada pembacaan selanjutnya orang tahu bahwa MDR itu berasal dari singkatan multi drug resistant, tidak ujug-ujug muncul MDR. Kemudian di dalam tujuan khusus nomor 1, mengetahui hasil pemeriksaan dan seterusnya. Pemeriksaan apa? Ini harus dimunculkan pemeriksaan tuberkulosis. Kalau nomor 2-nya ditulis tuberkulosis, maka nomor 1 juga harus ditulis tuberkulosis. Khawatir yang diperiksanya bukan tuberkulosis. Di samping yang tadi Dr. Ari sampaikan bahwa kalau memang ada hal-hal lain yang ditemukan, maka dimunculkan juga di dalam tujuan khusus. Nanti bisa kita sensitivitas yang relatif rendah terhadap kultur. Maksudnya gimana Bu? Sensitivitas dari pemeriksaan BTA dibandingkan dengan standar goalnya. Di kultur katakanlah positif 4,
di situ hanya terdeteksi positif 1 gitu. Ya, Seharusnya yang muncul di kultur positif 4, di situ juga positif 4. Itu yang betul. dimaksud Bu ya. Ya, Baik, paham kalau begitu ya. Pada modifikasi kubika BTA, apakah ini modifikasi versi Ibu atau ada teorinya, Bu? ada teorinya. Ada teorinya ya. Jadi Ibu tidak ujug-ujug punya ide untuk melakukan pembandingan modifikasi kubika BTA ini dengan TCM. Jika ada teorinya. Oke. Ya. Kalau ada teorinya, tentu ketika Ibu mengkombinasikan dengan NaOH, ada fungsinya dari NaOH itu. Fungsinya apa, Bu? NaOH kalau untuk pewarnaan BTA itu bisa karena dia agen mukoloid, jadi bisa mengencerkan sputum. Jadi bisa mengencerkan sehingga sampel menjadi lebih homogen, dan apalagi ditambah dengan sentrifuge, jadi terjadi supernatant. Jadi perkirakan si bakteri itu akan terkumpul menjadi satu dan bisa dibikin preparat yang insya Allah ada di preparat itu ditemukan. Menurut teori yang Ibu baca, penambahan NaOH terhadap sputum yang kental itu bisa mengencerkan, apa yang terjadi, Bu? Prinsip kerjanya ya. Kenapa NaOH bisa mengencerkan dahak? Mungkin karena sifatnya yang basah kuat. Jadi apabila bergabung dengan, mungkin karena sifatnya yang basah kuat mungkin, Pak. Karena sifatnya yang basah kuat, menurut teori, maka sifat basah ini bisa menguraikan lendir-lendir yang ada di dalam sputum, sehingga terurai. Apalagi kalau dilanjutkan dengan sentrifuge, maka bakteri yang ada di situ akan lebih terkumpul, begitu ya, Bu ya? Betul, Pak. Apakah penambahan NaOH itu tidak membunuh kuman BTA-nya sendiri, Bu? Membunuh untuk kuman lain, tapi karena kuman bakteri itu memiliki dinding lipid dan asam mukoid jadi dia lebih tahan. Tapi mungkin kalau terlalu lama, ada teorinya yang bisa hanya sekitar 4%. Jadi NaOH ini tepat dipergunakan untuk mengencerkan dahak. Bisa di satu pihak itu, di lain pihak dia tidak sanggup membunuh bakteri BTA karena BTA memiliki kapsul mukoid yang bisa melindungi dia dari basah, kecuali dengan asam ya. Kecuali dengan asam. Apalagi sehingga kecuali bakteri-bakteri yang lain itu mati oleh NaOH, sehingga yang ada di situ lebih murni BTA, begitu, Bu. Betul. Dan yang digunakan juga NaOH-nya 4%. Jadi diperkirakan aman untuk Mycobacterium tuberculosis. Kalau fungsinya penambahan buffer fosfat untuk apa, Bu? Buffer fosfat itu untuk menurunkan berat jenis. Jadi lebih bakterinya lebih efektif dalam sentrifuge, dalam pembuatan supernatant. Nah, ketika Ibu memutar dalam sentrifuge sampel yang sudah dicampur dengan NaOH itu dan buffer fosfat diputar. Jadi kalau berbicara tentang jumlah populasi, Ibu kan ke belakang. Kita bikin proposal hari ini, maka Ibu menentukan jumlah populasinya berasal dari data yang 3 bulan ke belakang ketika Ibu
katakanlah survei data awal gitu. Jadi tidak ujug-ujug muncul angka 80, tapi berdasarkan perhitungan yang tadi. Coba bisa jadi Ibu berubah nih. Ibu potret data pada bulan Maret, April, sama Mei ke belakang, Bu. Ya. Rata-ratakan jumlahnya berapa. Nah, dari situ, dari rata-rata itu, Ibu masukkan ke dalam N besar yang ada di situ. Angkanya berapa. Jadi tidak ujug-ujug Ibu nembak 80 ya, berdasarkan perkiraan, tapi berdasarkan data. Kalau berdasarkan perkiraan, itu tidak valid ya. Oke, sehingga angka N yang Ibu peroleh itu adalah N yang sesungguhnya berdasarkan hasil observasi, bukan hasil angka bayangan yang Ibu peroleh. Kemudian angka itu, angka populasi maupun angka sampel Ibu munculkan di dalam tulisan. Lalu tadi saran dari Dr. Ari, teknik pengambilan sampel juga diperjelas. Ibu masih bicara secara global. Itu saja dari saya, Bu Ima. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak atas masukan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Susilawati. Nah, kalau misalkan di rumah sakit, di puskesmas itu terdapat banyak sampel, sedangkan ada beberapa kriteria yang memenuhi syarat ya ketika pengambilan sampel dahaknya. Nah, kan ada purulen, warna, volume, kemudian mungkin dari adanya darah atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, untuk kriteria yang tidak memenuhi syarat, Bu, apakah di puskesmas Ibu tetap melakukan pemeriksaan atau disuruh mengulangi keesokan harinya, Bu? Ya, biasanya kita berusaha dulu setelah melihat sampelnya kurang baik ke pasiennya untuk diambil ulang. Tapi kalau misalnya sampel yang datang masih tetap kurang baik karena permohonan dokter harus mengeluarkan hasil, jadi tetap diperiksa. Ya, jadi nantinya juga ketika penelitian diusahakan sampel yang diambilnya itu dipastikan memang sesuai dengan standar pengambilan sampelnya ya Bu ya. Itu. Jadi mungkin waktunya mungkin penelitian ini sebulan ya paling nggak, karena kan tidak semuanya pasien itu bisa bisa mengambil ataupun bisa mengeluarkan dahaknya sesuai yang diharapkan oleh analisnya gitu. Baik, selanjutnya Ibu, untuk ketika Ibu melakukan pengujian pada metode Kubika ini ya Bu ya, itu nanti apakah ada nggak Bu, misalkan di puskesmas itu misalkan banyak yang datang misalkan, itu kan Ibu kan satu sampel untuk 2 pemeriksaan nih, Kubika dan TCM. Nah, jika tidak terperiksa di hari itu, apa yang akan Ibu lakukan untuk menjaga kualitas dahaknya? Oh iya, biasanya kita simpan di pendingin 2-8 derajat Celcius itu, dan besok atau maksimal tidak boleh lebih dari 7 hari. Ya, jadi perlu diperhatikan juga ya Bu ya, ketika sampel masuk nanti apabila tidak bisa diperiksa silahkan langsung disimpan terlebih dahulu. Habis itu kalau misalkan tidak tapi di puskesmasnya ada kan ya Bu pendinginnya? Soalnya ada beberapa puskesmas yang tidak memiliki, sehingga kan kalau misalkan sampel di suhu ruang, padahal kalau disimpan di suhu ruang pastinya hasilnya tidak seperti yang seharusnya diperiksa secara langsung gitu ya Bu ya. Jadi antisipasinya seperti itu. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ari? Cukup Bu Ima. Cukup. Pak Nurdin? Tetap Bu Ima. Ya,
Jadi nanti untuk hasilnya nanti akan saya kabarkan kepada Ibu Susilawati, apakah nanti lanjut, apakah ada sedikit revisian juga nanti pastinya selesaikan terlebih dahulu revisiannya ya Bu ya. Jadi sebelum penelitian mohon draft itu dikirimkan kembali sesuai dengan masukan para penguji. Itu saja ya. Jadi mungkin saya akhiri untuk ujian proposal hari ini. Cukup sekian. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Ya, terima Selamat Bu kasih Susi. banyak. Selamat Bu Susi. Matur nuhun. Ya, Izin saya deh Bapak Ibu. Ya. Ya, tur nuhun Dok, Dok. Mangga. Ya, sama-sama. Tur nuhun Bu Ima, tur nuhun Pak. Mangga nuhun. Izin meninggalkan ruangan. Ya Pak. Ya.